dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi atau bangunan yang terutang bagi orang pribadi atau badan secara nyata mempunyai hak atau memperoleh manfaat atas bumi serta memiliki, menguasai, atau memperoleh manfaat atas bangunan. Karakteristik pajak bumi dan bangunan. Ada 4 karakteristik pajak bumi dan bangunan. 1. Pajak objektif. Dalam pajak objektif, tarif pajak biasanya ditetapkan berdasarkan nilai atau jenis objek tertentu yang dikenai pajak seperti penjualan barang atau properti, tanpa memperhitungkan keadaan atau status individu atau etnis yang terlibat dalam transaksi tersebut. 2. Pajak langsung. Pajak langsung adalah jenis pajak yang dibebankan langsung kepada wajib pajak berdasarkan penghasilan, kekayaan, atau objek tertentu. 3. Pajak daerah. Pajak bumi dan bangunan P2. Perdesaan dan perkebunan termasuk dalam pajak daerah. Dan yang keempat adalah pajak pusat. Pajak bumi dan bangunan P3. Perkebunan, perhutanan, dan pertambangan termasuk dalam pajak pusat. Bagi kita, masyarakat umum, pajak bumi dan bangunan atau PBB adalah jenis pajak yang sering didengar dalam kehidupan sehari-hari, khususnya PBB atas rumah, tempat tinggal, usaha, atau sejenisnya. Objek pajak. Yang pertama ada bumi. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya, serta permukaan bumi meliputi tanah, perairan, pedalaman, serta wilayah laut Indonesia. Dan yang dimaksud bumi adalah sawah, ladang, kebun, dan tambang. Objek pajak selanjutnya ada bangunan. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanamkan atau diletakkan secara tetap pada tanah atau perairan di wilayah Indonesia. Objek yang dikecualikan dari penggunaan PBB. Yang pertama, objek yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksud untuk memperoleh keuntungan seperti masjid, gereja, rumah sakit, sekolah, candi, dan lain-lain. Yang kedua, objek yang digunakan untuk kuburan, rumah peninggalan, purbakala, atau yang sejenis dengan itu. Yang ketiga, objek yang merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembaraan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Yang keempat, objek yang digunakan oleh perwakilan diplomatik berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Yang kelima, objek yang digunakan oleh bidang atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Klasifikasi objek PBB. Klasifikasi objek PBB adalah pengelompokan objek bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terhutang. Dalam menentukan klasifikasi, diperhatikan faktor-faktor berikut ini. Untuk bumi atau tanah, yang pertama adalah letaknya, yang kedua peruntukannya, yang ketiga manfaatnya, dan yang keempat adalah kondisi lingkungan. Untuk bangunan, faktor yang pertama adalah bahan yang digunakan, yang kedua rekayasa, yang ketiga letak, dan terakhir kondisi lingkungan. Klasifikasi objek pajak digunakan sebagai dasar untuk menentukan NJOP bumi dan bangunan sebagai dasar pengenaan PBB. Klasifikasi ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139 Tahun 2014. Subjek pajak bumi dan bangunan. Siapakah subjek pajak bumi dan bangunan? Subjek pajak bumi dan bangunan atau PBB adalah orang pribadi dan badan yang secara nyata yang pertama mempunyai suatu hak atas bumi, kedua memiliki bangunan, ketiga menguasai bangunan, dan yang keempat memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan. Tahun pajak dan saat terutang PBB. Tahun pajak yang berlaku di dalam PBB adalah jangka waktu 1 tahun takwin atau dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
Saat untuk menentukan PBB yang terutang menurut keadaan objek pajak per tanggal 1 Januari, dengan demikian segala mutasi atau perubahan atas objek pajak yang terjadi setelah tanggal 1 Januari akan dikenakan PBB pada tahun berikutnya. Contoh, terdapat objek pajak tanggal 22 Januari 2023 berupa rumah seluas 300 meter persegi. Pada tanggal 22 Januari 2023, pemilik rumah melakukan renovasi sehingga luas rumah tersebut bertambah menjadi 400 meter persegi. Maka PBB yang terutang di tahun 2023 tetap dihitung berdasarkan luas sebelum dilakukan renovasi, yaitu 300 meter persegi. Namun, untuk PBB yang terhutang tahun 2024 dihitung berdasarkan luas setelah renovasi, yaitu 400 meter persegi. Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan. Ada beberapa hal penting yang harus kita pahami sebelum menghitung PBB. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa yang menjadi dasar pengenaan PBB. Yang menjadi dasar pengenaan PBB adalah nilai jual objek pajak atau NJOP. NJOP sendiri merupakan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual-beli yang terjadi secara wajar. Apabila tidak terdapat transaksi jual-beli, nilai jual objek pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau dengan nilai perolehan baru nilai jual objek pajak pengganti. Nilai jual sebagai dasar pengenaan PBB dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, klasifikasi NJOP bumi dan bangunan untuk objek pajak sektor perkebunan, kehutanan, dan sektor pertambangan. Yang kedua, klasifikasi NJOP bumi dan bangunan untuk objek pajak sektor pedesaan dan perkotaan serta sektor lainnya. Klasifikasi NJOP bumi dan bangunan dapat dilihat dari lampiran PMK nomor 139 tahun 2014. Tarif pajak bumi dan bangunan. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang tarif pajak bumi dan bangunan. Tarif PBB yang dikenakan atas objek pajak bumi dan bangunan adalah yang pertama, untuk PBB P3, perhutanan, perkebunan, dan pertambangan, ditetapkan sebesar 0,5% dan merupakan tarif tunggal. Yang kedua, untuk PBB P2 yaitu pedesaan dan perkotaan ditetapkan sebesar paling tinggi 0,3% dan merupakan tarif progresif. Atau dengan tarif lain ditetapkan oleh peraturan daerah masing-masing kota atau kabupaten.